Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marco Vanvidi. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai bagaimana mendapatkan profit yang baik di kondisi market yang sideways. Nah, namun sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk menonton video saya sebelumnya yakni tentang pembahasan mengenai Dow teori. Nanti linknya saya kasih di video ini juga. Nah teman-teman, seringkali kita dikala kita belajar lewat buku atau lewat mentor atau lewat juga ebook atau course yang kita ikuti, seminar, workshop dan lain-lain, kita banyak disarankan untuk melihat peluang entry atau open posisi di market-market yang trending. Nah kenapa? Memang market yang trending itu lebih enak untuk kita tradingkan karena kita bisa gampang saja untuk menganalisa pola pergerakannya. Kalau teman-teman sudah nonton video mengenai Dow teori, pasti akan kelihatan mengapa mudah dikala kita masuk ke market yang trending, karena kita bisa melihat swing high dan swing low-nya, low dan high-nya, dan kita bisa memanfaatkan peluang entry di naik dan turun pergerakan harga tersebut. Tetapi ternyata teman-teman, di kondisi sideways pun peluang untuk entry dan mendapatkan profit yang lumayan bagus sebenarnya ada juga teman-teman, atau sangat menarik juga untuk kita pelajari. Mengapa? Karena menurut saya pribadi, dikala market itu sideways, justru peluang kita sama baiknya dikala dia trending. Nah kenapa? Karena sekali lagi sangat mudah untuk kita pelajari. Nah untuk studi kasus, maka kita akan coba kali ini teman-teman lihat ini market yang trending. Kalau teman-teman perhatikan, ini saya kasih komparasinya saja terlebih dahulu. Ini market yang trending. Nah teman-teman bisa lihat kalau misalnya di materi mengenai Dow teori kan jelas teman-teman, dikala harga itu, saya print screen dulu. Nah kita buka pane. Nah teman-teman lihat di gambar ini, kita bisa kan kalau misalnya dikala trending, kita bisa memanfaatkan dikala harga trending ini kan uptrend teman-teman, ini uptrend. Nah dikala uptrend kan kalau kita mau open, biasanya kita akan open dua pendekatan kan. Pertama, kalau misalnya kita tipe yang yang kontrarian, kita akan kebanyakan trending open di seperti ini. Dikala dia mau reversal, berarti harga naik, pada waktu di sini kita ambil yang namanya sell. Nah, sell. Tapi biasanya yang paling populer itu dikala kita adalah kita follow the market. Follow the market atau follow the trend. Follow the trend berarti kalau misalnya ini trend bullish, kita harus ambil yang namanya posisi buy. Berarti kita akan buy di, contoh kita buy di sini, atau kita buy di area ini, atau kita buy di area contoh ini juga kita buy di area sini. Nah seperti itu. Nah sementara kalau sideways teman-teman, berarti kan kalau sideways marketnya itu saya gambarkan dia kan seperti ini, dia naik turun di area yang sama, atau dia istilahnya trading ya di range yang sama, di trend. Jadi dia hanya ada high dan low nya, high low. Nah ternyata teman-teman, dikala market seperti ini, kita punya peluang juga yang sangat, menurut saya kalau kita perhatikan akan sangat profitable bagi kita, dan itu baru saja terjadi di Euro USD. Nah teman-teman lihat, nah ini sebenarnya saya juga di video tentang forecasting di minggu ini tanggal 25 sampai 29 Mei ini, saya sudah sempat katakan di video tersebut bahwa Euro USD sebenarnya sekarang berada di area yang disebut konsolidasi atau dinamakan sideways teman-teman. Karena apa? Karena harga naik dan turun di area yang terbatas, di area yang sama. Ini saya sudah tandai warna kuning teman-teman perhatikan, selama April dan Mei ini harga hanya naik dan turun di area yang sama. Nah berarti kan kita lihat bahwa ini market itu sebenarnya sideways kan, seperti itu. Lalu sekali lagi,
dikala dia sideways, ada dua pendekatan yang bisa kita ambil. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kita akan buy dan sell di support dan resisten, atau di area-area high dan low-nya. Ini saya tandai area yang berwarna kuning, area high dan low-nya. Low di sini, area ini. Atau bisa juga di sini. Nah, atau kita bisa sell di sini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman berpikir kalau saya sell di sini berarti kan bisa saja saya minus, tapi kan lumayan profitnya. Kalau dari kita sell di area kuning, kita profit sekitar 100 pips. Nah, seperti itu. Jadi kita buy dan sell di high dan low-nya. Dikala sudah capai di low atau di supportnya, berarti kita buy. Dikala sudah capai di resistennya, maka kita sell. Nah, itu untuk salah satu cara, atau cara yang pertama untuk kita memanfaatkan yang namanya sideways. Nah, atau cara yang kedua, teman-teman. Cara yang kedua yaitu kita tunggu sampai market itu keluar dari posisi sideways. Nah, jadi sekali lagi cara yang kedua adalah kita tunggu agar market keluar dari posisi sideways. Nah, artinya market itu keluar dari pola yang atau logik. Untuk di teori logiknya dari high dan low-nya. Nah, seperti yang baru terjadi di kemarin juga baru itu, teman-teman perhatikan bahwa terjadi yang namanya breakout, teman-teman. Breakout, harga atau market keluar dari sideways. Nah, dikala dia keluar dari posisi sideways-nya ini, baru kita buy. Berarti kita buy dikala dia candle. Contoh misalnya kalau kita gunakan daily, berarti kita paling tidak kita buy di close candle-nya. Close candle-nya berarti di sekitar harga, saya tandai di sekitar harga di sini, teman-teman. Kita buy di area sini. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Ataukah kalau misalnya kita gunakan time frame yang lebih kecil. Nah, time frame yang lebih kecil berarti kita juga melihat dikala contoh seperti ini kan sudah tandai mirip seperti yang pakai daily, teman-teman. Nah, berarti kita akan buy di area ini. Di area ini, teman-teman. Nah, kenapa? Karena dia sudah breakout dari posisi-posisi tingginya, teman-teman. Dari posisi-posisi yang ini, kemudian yang ini dan yang ini. Dia keluar dari pola sideways-nya. Dan ternyata, teman-teman, di grup juga di grup Telegram yang saya buat, banyak yang profit 50 sampai 100 pips dari breakout-nya ini. Dari breakout dari posisi sideways. Nah, oke, teman-teman. Jadi ada dua pendekatan. Sekali lagi saya jelaskan, ada dua pendekatan. Kita bisa buy dan sell di support dan resistennya, atau di high dan low-nya, atau kita ambil posisi dikala dia breakout dari kondisi sideways. Dan itu sangat menarik, teman-teman. Menarik. Nah, oke, mari kita cari contoh. Kita cari juga kondisi-kondisi yang lain. Kita cari di market yang lain. Apakah ada kondisi seperti itu? Contoh di H1, teman-teman. Dikala dia sideways dan dan dia keluar, atau kita bisa memanfaatkan kondisi sideways tersebut. Nah, kita coba cari, teman-teman. Kalau dalam 2 menit tidak dapat, berarti kita langsung ending saja video ini, karena akan terlalu panjang nantinya. Nah, kita cari, teman-teman, dikala harga itu dia sideways dan kita bisa. Nah, teman-teman perhatikan yang ini. Ini kelihatan, teman-teman. Saya coba tandai. Nah, saya coba tandai warna. Kok bisa jadi warna? Coba tandai jadi warna kuning. Ini. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau ini saya gunakan time frame H4, teman-teman. Nah,
teman-teman perhatikan bahwa harga kelihatan sideways. Sideways memang tidak beraturan seperti idealnya, yang kalau misalnya kita gambar di sini idealnya ya berarti dia sama. Nah, seperti itu. Tapi di market memang terkadang paling tidak ada selisih yang kayak seperti ini, ada selisih sedikit teman-teman. Ada selisih sedikit seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan dengan saksama, ini sebenarnya sideways. Marketnya sideways, dia naik dan turun di harga yang terbatas. Nah, kalau contoh kita gunakan yang ini berarti, atau kita gambar high dan low-nya, contoh seperti ini kita gambar. Nah, high dan low-nya kita gambar teman-teman, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, atau kita tarik seperti tadi lah teman-teman, seperti tadi, seperti ini. Nah, oke, kita hapus dulu ini. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, kalau teman-teman buy di low dan low, pasti akan profit. Kenapa? Karena market sideways. Kalau kita sell di high-nya, pasti akan profit teman-teman. Nah, tetapi itu kan cara yang pertama. Atau cara yang kedua teman-teman, kita sell dikala dia breakout. Atau kalau misalnya dia breakout ke atas, kita ambil posisi buy teman-teman. Untuk seperti ini, saya print screen ya, ya, new, save. Nah, teman-teman perhatikan, kalau teman-teman buy dan sell di area-area contoh yang di sini, contoh misalnya mau sell di sini atau buy di sini, atau di sini buy dan sini sell, tetap profit teman-teman. Kenapa? Karena market sideways, dia naik dan turun di area yang sama. Jadi buy dan sell di tengah pun pasti akan profit. Seperti itu. Nah, itu kan cara yang pertama, pendekatan yang pertama. Ataukah teman-teman, kalau seandainya begini teman-teman, mungkin ada yang berpikir bahwa saya takut buy di sini, takutnya dia breakout. Kan seperti itu. Nah, berarti biasanya dia akan tunggu. Oke, kalau begitu saya cari saja dikala dia breakout. Nah, dikala dia breakout seperti ini, dia breakout, maka kita sell. Nah, berarti kita sell di kala close candle, kita sell di sini. Dan profitnya lumayan teman-teman. Profitnya lumayan. Nah, dikala pun dia hold posisi di sini, dia akan minus, tapi harga tetap turun ke bawah. Karena apa? Karena kan sudah breakout teman-teman. Dikala dia breakout, dia keluar daripada pola sideways yang ini. Nah, market ya tinggal akan trending lagi. Dia akan trending ke bawah, dan ini kelihatan dia naik. Sorry, saya coba ganti warna. Dia turun, kemudian dia naik lagi, dan dia mantul ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman bisa memanfaatkan juga atau mencari tahu tentang bagaimana cara agar supaya kita bisa profit juga di kala market dalam kondisi sideways. Nah, sekian, happy trading buat teman-teman semua, dan saya doakan teman-teman makin banyak profitnya di kala berdagang forex. See you.